analisis numerik itu adalah pendekatan, metode numerik adalah pendekatan, dan analisis adalah untuk mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan atau mencari solusi dari pendekatan yang terjadi, ya. Kenapa ini dilakukan? Karena kita tidak bisa menggunakan metode analitik. Ya. Nggak semuanya masalah itu selesai dengan masukkan rumus, maka hasilnya didapat. Nggak semuanya begitu. Jadi masalah di alam ini itu selalu kompleks, ya. Tidak sederhana kalau kita menggunakan metode analitik. Metode analitik itu rumus pasti, gitu ya. Tapi kalau metode numerik itu kita menggunakan pendekatan untuk mencari solusi, gitu ya. Untuk mendapatkan solusi. Nah, yang namanya pendekatan tidak 100% harus sesuai dengan angka yang real, ya. Kita nggak tahu angka hasilnya itu berapa, tapi kalau kita jumlahkan antara nilai real ditambah dengan galatnya, itulah nilai real, ya. Ya, nilai solusi ditambah dengan galat itulah nilai realnya, ya. Nah, nilai galat ini, ya, nilai galat ini yang akan kita perkecil, ya, dengan menggunakan metode numerik. Ya. Semakin sempurna kita menghitung, semakin kecil galatnya. Gitu. Jadi kalau yang paling ideal itu galat itu adalah 0. Ya. Residu yang disebut oleh ini tadi adalah 0. Tapi nggak selalu ada 0. Ya. Kenapa? Karena kita bahkan untuk menghitung komponen-komponen di alam itu, cara menghitungnya saja kita nggak tahu. Ya. Jadi di alam itu, ya, ada beban angin kalau di struktur itu, ya. Begini. Jadi anggap satu meja, ya. Ya. Anda gini, ya. Anda anggap tubuh Anda itu sebagai suatu bagian struktur, ya. Struktur di dalam bangunan yang besar, ya. Jadi pada saat tubuh Anda disentuh oleh seseorang, ya, atau menerima beban, ya, beban itu barangkali cuma selembar kertas, ya, beban itu, tapi itu ada beratnya, kan. Nah, berat ini itu tangan Anda, ya, atau ya tubuh yang diberi beban tadi itu akan menerima beban seberat kertas, gitu, ya. Nah, tentu saja tubuh ini akan merespon ini tadi, ya, beban tadi untuk bisa dipikul, ya. Kalau kita balik, ya, kalau misalnya kita ekstrim, ya, kalau beban itu adalah satu ember air, ya, Anda ambil, itu lebih berat lagi, ya. Bahkan kalau itu kita ganti dengan besi, itu malah nggak terangkat, gitu, ya. Nah, artinya tubuh itu nggak bisa merespon. Nah, kalau beban yang berat itu, kalau kita lihat tenaga yang dibutuhkan untuk menahan beban tadi, yang ini tadi itu kan berat, susah sekali, ya. Tapi kalau di selembar kertas, ya, yang menjadi beban dari selembar kertas itu nggak kelihatan bahwa kita tuh ada beban, ya. Nah, dalam struktur, ya, itu harus tetap dihitung. Beban satu lembar kertas itu akan tetap harus dihitung. Ya. Bahkan kalau di dalam format finite element, kalau di meja itu kita anggap bagian itu ada pewarnaan, ya. Ada pewarnaan yang memperlihatkan beban dari ini, ya. Ambil contoh ini dulu, ya, sebentar. Ada kemarin. Kalau jelasan kamu matiin aja tuh mic-nya. Baik, Pak.
Ya, ini nggak ketemu ya saya. Jadi beban tadi itu akan ada biasa dilihat dari gradasi warna ya. Semakin berat warna itu, gini aja. Contohnya gini, pada saat Anda apa namanya, mengaktifkan Google Maps gitu ya, di tempat yang macet itu ada warna ya, warna merah, hijau atau kuning, atau itu menunjukkan bahwa di sana itu padat sekali, tidak bergerak dan segala macam. Nah, itu pewarnaan ini menunjukkan beban. Nah, bahkan ya itu tadi untuk beban-beban yang paling sangat kecil itu eh, itu cuma bisa kelihatan ada beda warna saja gitu. Orang nggak bisa mendefinisikan bahwa itu beban itu sebesar apa gitu. Cuma menunjukkan beda warna saja. Nah, beda warna ini kan gradasinya kan sangat 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 bias gitu ya. Sehingga untuk menunjukkan bahwa itu macet atau tidak macet, itu cukup warna merah dengan hijau saja dalam Google itu, ya, dalam Google Map itu. Nah, soal bahwa ada macet sedikit atau tidak macet sama sekali, itu tidak bisa didefinisikan secara persis, ya, secara persis berapa angkanya gitu. Nah, itulah disebut dengan galatnya itu. Ya. Galat itu adalah faktor yang sangat susah untuk diprediksi. Semakin kecil galatnya itu, semakin akurat angka perhitungan kita. Nah, untuk itu, ya, usaha untuk di numerik ini, usaha untuk memperkecil galat ini adalah itulah yang disebut dengan metode numerik. Ya, metode numerik. Metode numerik itu banyak sekali untuk setiap perhitungan, ya, untuk menghitung sistem persamaan linear misalnya, atau akar-akar persamaan, atau diferensial, atau interpolasi, ya, itu banyak sekali cara metode. Nah, dalam kontur misalnya ya, dalam pembuatan kontur itu metode untuk membuat kontur itu banyak sekali, ya. Tapi bagaimana yang paling bagus, ya, yang paling sesuai dengan bentuk yang aslinya, itu yang tergantung dari interpolasi numerik yang kita gunakan, ya, metode yang kita gunakan. Nah, sekarang kita bicara tentang galat ya, langsung ke masalah galat. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa galat yang banyak contoh, salah satunya ya, galat itu ditimbulkan dari cara pembulatan ya, atau pemotongan. Ya. Jadi Excel itu, walaupun Excel itu sudah cukup teliti, tapi sebenarnya dalam di alam ini ya, seperti angka pi kemarin, pi itu kalau kita hitung jumlah berapa desimal di belakang angka pi itu mungkin tidak terhingga gitu ya. Ujungnya tuh terus ada angka terus belakangnya itu ya. Tapi kan semakin kecil itu kan berarti kan kalau satu desimal itu kan 1/10 ya. 2 desimal berarti per 100. 3 desimal per 1000 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ada 200 di belakang koma, 200 desimal di belakang koma, angka yang terakhir itu per sekian-sekian itu sangat kecil sekali. Tapi ada angkanya. Itu masalahnya. Itu ada angkanya. Tidak bisa kita nafikan gitu ya. Ada angkanya. Nah, angka ini ya disebut dengan galat. Ya. Itu seberapa teliti ya yang ingin kita rencanakan itu maka ini berpengaruh gitu.
Nah, saya kebetulan studi saya waktu S3 kemarin itu tentang sedimen. Sedimen ini kalau kalau kalian belum pernah mengambil kuliah saya, sedimen itu bisa kita analogikan seperti pewarna di dalam cairan gitu ya. Pewarna dalam cairan ya. Jadi kalau kita punya tinta tetes, kita masukkan ke dalam satu ember air, itu maka air tadi akan berwarna sesuai dengan tinta tadi ya. Tinta biru, tinta merah, tinta hitam itu akan ini. Atau kalau mungkin kalian nggak pernah merasakan ada belau, nah ya, belau untuk pewarna air baju putih itu kan belau itu kan kecil dikit sekali ya, dimasukkan oleh ibu Anda atau pembantu Anda itu ke dalam air untuk mencuci, untuk membilas air baju putih gitu ya, seragam putih. Itu warna yang sedikit ini ya, dibandingkan dengan volume airnya itu sangat kecil ya. Kalau satuannya itu PPT PPT itu apa tuh? Artinya tuh satuannya itu per juta ya, per juta ya. Nah jadi per juta itu berarti nolnya itu 7 angka di belakang koma ya, 7 angka di belakang koma. Nah itu PPT ya. Jadi orang sekarang ini untuk satuan di dalam sedimen itu PPT sebenarnya ya, di dalam polutan ya, untuk ungkapan polutan. Nah, Excel itu sudah kita hitung kemarin, itu berapa angka di belakang koma? Andana, Febrian. Berapa angka di belakang koma yang mampu ditampilkan oleh Excel? Itu cuma 14 desimal ya. Sementara angka yang kadang-kadang di sedimen itu kadang-kadang jauh lebih kecil lagi gitu ya. Bisa sampai 20 angka di belakang koma. Berarti itu akan, kalau angkanya itu ada, itu akan dipotong secara otomatis oleh komputer gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pembulatan. Nah, pembulatan ya. Pembulatan kalau kita normalnya itu membulat itu kan kalau 5 angka kalau 5 itu dibulatkan ke 10, kalau di bawah 5 itu akan dibulatkan ke 0 gitu ya. Nah, ini pembulatannya juga akan menyebabkan ada selisih gitu ya. Nah, itu juga disebut dengan galat, akan menimbulkan galat juga gitu. Nah, sekarang itulah sumber galat di numerik gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga ya di numeriknya sendiri kita akan menimbulkan galat. Belum lagi kalau datanya sendiri itu kan akan mendapatkan galat juga. Jadi antara kalian yang ada di sini, kalau saya minta untuk mengukur misalnya nggak usah lebar sungai ya, lebar kusen saja ya, menggunakan mistar yang dari besi itu, tahu kan, yang ada mili-mili itu ya, atau mistar yang bening ya seperti biasa. Anda untuk kusen itu kan sekitar 6 cm sampai dengan 10 cm ya. Nah, Anda suruh mulai untuk mengukur lebar kusen itu, maka masing-masing orang ini, masing-masing kalian itu akan memberikan angka yang berbeda-beda. Kalau misalnya saya minta 3 angka di belakang koma dalam senti tadi ya. Misalnya 6,153 misalnya. Jadi satunya itu mili ya. 1,5-nya itu per 5 mili per 100 mili ya. Per 10 mili. Nah, yang 3-nya itu per 100 mili ya. Per 10 per 100 mili. Dari sentimeter. Nah, maka mata kadang-kadang itu susah untuk melihat
membaca angka yang perkiraan. Kalau angkanya tidak terletak di situ. Jadi kalau kita memperkirakan dia itu masuk ke mana nanti? Masuk ke angka pangkal atau masuk ke angka ujung, ya, ujungnya, ya. Itu karena ketidaktelitian alat ukur. Makanya orang menciptakan alat yang disebut dengan apa itu, yang untuk mistar sorong itu. Pernah lihat nggak, Mafada? Jangka sorong atau mistar sorong itu, yang untuk mengukur yang teliti sekali itu. Nah itu biasanya untuk sesuatu yang sangat teliti ya, misalnya bubut ya, pembubutan segala macam. Nah sekarang galat pemrograman itu yang mana? Nah jadi galat pemrograman itu kalau kalian pernah tahu bahwa di dalam pemrograman itu ada bug ya. Bug ini kadang-kadang di film-film itu suka diperkenalkan istilah bug itu. Bug itu artinya kutu ya. Artinya di dalam program juga ada istilahnya itu debugging ya. Debugging itu artinya untuk menghilangkan bug-nya. Bug itu kadang-kadang mengganggu ya. Jadi komputer sistem itu akan secara otomatis atau secara otomatis merespon dari debug tadi ya, yang bugging tadi ya, sehingga itu akan mengganggu ketelitian lagi ya. Sama seperti di program tadi. Nah, jadi ada istilah angka benar, ada galat total, ada order pehampiran ya. Jadi angka benar ini, nah ini yang saya maksud kemarin ya. Angka benar ini adalah angka yang paling rasional untuk ditampilkan dalam pengukuran ya. Salah satunya ya. Misalnya begini, angka makna atau angka penting nyebutnya tuh. Yang kemarin saya buat ini ya, buat apa cerita gitu ya. Profesor saya itu menanyakan kok bisa ada angka 3 desimal di belakang angka ya untuk mengukur lebar sungai ya, untuk mengukur lebar sungai. Jadi misalnya 20 meter ya, misalnya 20 meter, 153 tadi misalnya. Jadi kalau satunya itu sentimeter, satunya itu 10 senti ya. Yang 5-nya itu 5 senti artinya, yang 3 itu sampai mili. Nah, dalam mengukur lebar sungai, yang nggak tahu batasnya di mana, ini kok ada sampai satuan 5 mili gitu. Nah, itu kan nggak rasional. Nggak mungkin orang bisa mengukur seteliti itu untuk lebar yang jelas-jelas nggak tahu batasnya di mana. Iya kan? Nah, itu disebut angka benar atau angka penting. Jadi, hati-hati di sini karena kadang-kadang kalau kita dalam ilmu dalam di dunia akademis itu hal yang nggak masuk akal itu nggak akan jadi pertanyaan gitu. Kok bisa gitu ya? Nah jadi jawabannya gue kadang-kadang ada gitu. Karena kalau orang yang sangat mengerti apa yang dia lakukan, dia langsung bisa menjawab bahwa oh itu hasil rata-rata misalnya. Dia mengukur itu 3 kali. Dari 3 kali ini terus dia jumlahkan masing-masing lalu dibagi 3 semuanya. Jadi dapatlah angka rata-rata. Bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi orang yang ngerti ya nggak tahu, saya dapatnya begitu hasilnya. Nah itu kadang-kadang itu yang jadi kacau juga gitu ya. Oke ya, paham ya. Nah jadi untuk yang berikutnya kita mulai masuk ke deret Taylor ya. Sama sudah tadi ya. Sama ini sudah diinikan. Nah, ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi, yang penjelasan tadi itu secara tertulisnya itu silakan Anda baca untuk lebih memahami gitu. Tapi itu kira-kira samalah seperti itulah kira-kira ya. Ini berapa angka di belakang koma itulah yang menjadi concern kita ya dalam menghitung numerik.
numerik ini hebatnya itu bisa menghitung secara teliti, itu masalah ininya ya, kelebihannya itu. Sangat teliti ya. Di tempat lain akan susah untuk menemukan ketelitian seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalau zaman dulu kita harus menghitung manual. Tapi kalau zaman sekarang itu butuh menggunakan alat, kalkulator, komputer, superkomputer. Ada yang tahu? Pernah tahu nggak ada superkomputer? Apa sih maksudnya superkomputer Andana? Apa, Pak? Superkomputer itu maksudnya apa coba? Kurang tahu, Pak. Nah, salah satu superkomputer itu manfaatnya adalah untuk menghindari debugging tadi, ya, untuk menghindari bugging bug itu tadi, ya. Jadi terutama untuk perhitungan yang sangat rumit dan menggunakan memori yang sangat besar, maka ya, itu dibutuhkan komputer yang sangat kuat gitu ya, kemampuannya baik dalam sisi prosesornya maupun dari sisi penyimpanannya ya. Pernah nggak Anda tahu bahwa Facebook itu mempunyai superkomputer yang mengatur sistem di Facebook itu ya, yang langsung kita sebut dengan maskernya itu di Antartika kalau nggak salah ya. Yang luasnya komputer itu lebih kurang berapa kali lapangan tenis gitu ya, komputernya itu. Tempat penyimpanan juga ada. Semua data-data kita ditaruh di sana. Itu superkomputer juga. Nah, itu juga ada beberapa karena yang numerik yang di Facebook apa segala macam yang menggunakan seperti yang Google Map itu ya, yang memori yang adaptif yang selalu berubah sesuai dengan waktu, itu juga menggunakan sistem numerik juga, ya. Sistem numerik juga. Nah, cara menghitung kesalahan itu bagaimana coba? Rizky, Oktariansa. Ini di mana kamu, Rizky? Itu background saja ya? Nggak kedengeran suaranya. Ngomong. Masih nggak kedengeran. Coba latihan dulu ya sebelum kuliah itu, bisa nggak ngomong gitu? Akbari Perwira. Cara menghitung kesalahan itu apa? Ininya. Ya, Pak. Cara menghitung kesalahan itu bagaimana caranya? Ini yang saya maksud tadi ya. Nilai sejati itu ya adalah nilai pendekatan ya ditambah dengan kesalahan ya. Jadi kesalahannya itu kalau kita jumlahkan dengan nilai pendekatan yang kita peroleh, itulah nilai yang sebenarnya ya. Nilai yang sebenarnya. Itu nilai sejati ya. Nah, kadang-kadang pendekatan yang kita buat ya, nilai pendekatan yang kita buat itu tingkat persentasenya itu sangat besar ya. Maksudnya bukan kesalahannya itu sangat besar, masih sangat besar ya. Masih sekian persen gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya tingkat kepercayaan dari suatu data ya, misalnya 85%, 90%, itu menunjukkan bahwa ada 10% yang menunjukkan bahwa kemungkinan data itu salah. Gitu ya. Nah, semakin besar persentase kesalahan itu semakin kita tidak percaya dengan data tersebut gitu ya.
Misalnya hasil survei yang menyebutkan misalnya Jokowi akan menjadi presiden 3 kali misalnya. Itu tingkat kepercayaannya misalnya 75%. Berarti ada 25% kemungkinan itu salah gitu. Misalnya begitu. Gitu ya. Nah ini secara hitung-hitungannya seperti itu ya. Jadi kesalahan itu dibandingkan dengan nilai aslinya, itu dikalikan 100%, itulah nilai bobot kesalahannya tersebut gitu ya. Nah ini Anda harus paham ini, maksudnya harus ini karena kita mempresentasikan ya kesalahan itu harus dalam bentuk presentasi seperti ini ya, angka-angka seperti ini, karena setelah ini ya Anda akan menemukan di dalam banyak jurnal atau dalam banyak tulisan itu tentang soal kesalahan-kesalahan tersebut gitu ya. Kesalahan pendekatan ya, aproximasi ya. Oke. Nanti silakan dibaca ya. Ini ulang lagi ya. Mana ini kemarin? Ini ulang lagi. Nah, sekarang Muhammad Ali Saputra ya. Saya mau ini ya. Kemarin saya sudah menyinggung masalah dari Taylor. Sekarang kamu definisikan sekarang Muhammad Ali Saputra. Dari Taylor itu apa sih? Halo, halo. Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Coba apa yang dimaksud dari Taylor itu? Dari Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik, Pak. Nah, sekarang Anda jelaskan, karena Anda nggak mungkin kita hafal ini, ya. Persamaan ini kan nggak mungkin kita hafal. Anda jelaskan makna dari persamaan itu bagaimana? Kurang tahu, Pak. Ada yang tahu nggak? Coba. Kemarin kan sudah saya minta itu untuk dipelajari. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa nilai fx i ditambah 1 itu ya perandaian itu kita anggap dengan nilai sejati ya. Nilai sejati, nilai yang sebenarnya. Lalu nilai fx ke i itu nilai pendekatan ya. Ditambah faktor kesalahan ya. Nah, yang suku pertama itu kita sebut dengan suku pendekatan. Setelah suku pertama itu disebut dengan tingkat kesalahan tadi. Ya. Jadi suku kedua itu ada faktor kesalahan yang cukup besar. Ya. Desimalnya mungkin 3 angka di belakang koma. Ya. Lalu ditambah lagi suku ketiga itu misalnya nilainya 5 atau 6 angka di belakang koma dan seterusnya gitu ya, sampai dengan ujung sekali dari ini yang tidak terhingga tadi ujungnya, jadi ditambah itu kan dan seterusnya. Ini kan ada tambahan angka, ini ujungnya tuh ke n ya, n itu tidak terhingga ya. Itu nilainya itu ya, nilainya itu sangat kecil sekali gitu ya. Nah, jadi kalau dijumlahkan antara suku kedua
ditambah dengan suku yang tidak terhingga tadi, suku ke N tadi, itu nilainya itu sama dengan nilai faktor kesalahan tadi. Nah, kan nggak mungkin kita menghitung sampai dengan ke N yang tidak terhingga itu. Maka kadang-kadang kita potong perhitungan tadi, cuma sampai dengan suku ke-3 atau ke-4 saja. Ya, maka yang suku yang selanjutnya, suku ke-6 dan seterusnya itu tidak kita hitung. Nah, inilah yang saya maksud itu untuk ketelitian tadi, gitu ya. Ketelitian tadi. Jadi ada beberapa desimal angka yang tidak bisa kita hitung. Ya, banyak faktor yang tidak bisa kenapa itu nggak bisa kita hitung ya. Mungkin kelemahan cara keterbatasan cara kita menghitung, atau datanya memang nggak ada gitu ya. Atau banyak yang kita sederhanakan. Misalnya kemarin saya analogikan kalau kita mengukur kecepatan, kita tidak mengukur suhunya. Ya, saya sudah membuktikan bahwa kecepatan itu berpengaruh dengan suhu juga, gitu ya. Suhu, ya, suhu air. Jadi kecepatan mempengaruhi kekentalan mempengaruhi kecepatan. Itu ada pengaruhnya, walaupun cuma perbedaan beberapa derajat di dalam air, gitu. Berapa derajat Celcius di dalam air. Tetap saja gitu. Anda perhatikan kalau orang memasak air mendidih, itu airnya kan kalau pada saat mendidih itu kan turbulen gitu kan. Jadi banyak ada bergerak, airnya itu bergerak gitu. Sementara kalau air tenang ya, nggak ada suhunya suhu udara misalnya suhu 25 derajat, itu nggak ada kecepatan, sama sekali nol di situ kecepatannya. Nah, jadi suhu mempengaruhi kecepatan juga gitu ya. Nah, jadi faktor deret Taylor ini adalah deret ya yang kita acu ya untuk menuliskan persamaan-persamaan dari metode-metode numerik tadi. Karena itu akan sama gitu ya. Cara menulisnya sama ya. Apa kerumut deret Taylor ini harus kita pakai terus? Enggak gitu ya. Formatnya yang kita pakai. Bukan deret Taylor yang kita pakai, tapi format yang kita pakai. Jadi deret Taylor itu adalah fungsi sejati ditambah dengan fungsi pendekatan ditambah dengan kesalahan. Nah, kesalahannya itu suku kedua, suku kedua dan seterusnya. Tapi kalau yang suku pertama itu disebut pendekatan. Jadi pendekatan ditambah kesalahan itulah suku yang nilai yang sebenarnya. Maksud saya itu penjelasan yang dia perlu rumit-rumit gitu ya. Itu yang nanti kalau ujian ya begitulah jawabannya kira-kira ya. Oke, ya selanjutnya kita masuk ke ini ya, karena bahan untuk hari ini kita mulai ini ya, untuk bahan minggu depan ya, kita buka sekarang ya, silakan Anda baca karena paruh pertama ya kuliah ini akan konsentrasinya itu cuma 2 gitu ya. Mengenalkan Anda dengan metode numerik dan analisis numerik, yang kedua dengan akar-akar persamaan. Cuma itu gitu ya. Nah, di minggu kelima itu akan mengenalkan soal sistem persamaan linear, soal matriknya ya. Soal matriknya. Jadi nanti dari matrik ya, nanti akan ada metode numeriknya ya. Matrik numerik bukan? Matrik itu numerik bukan? Bukan ya. Matrik, numerik ya numerik ya. Numerik itu seperti persamaan Taylor tadi itu numerik ya. Tapi matrik bukan ya. Tapi matrik bisa dihitung dengan cara numerik ya.
Bisa. Nah, itulah yang nanti akan diperkenalkan. Itu di SPL ya. Nanti tapi yang sekarang ini kita soal akar-akar persamaan. Nah, akar-akar persamaan ini kalian secara analitik ya, matematika analitik, ini aljabar ya. Ini kan sudah dikenalkan kepada kalian ya, itu sejak SMP barangkali ya. Bahkan mestinya kalian sudah sangat ahli ini ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan? Saya coba ini Maria Pasca. Apa yang disebut akar-akar persamaan? Jangan ingat lihat numeriknya dulu ya. Yang kamu tahu tentang akar-akar persamaan itu apa? Matematika yang bagaimana sih sebenarnya akar-akar persamaan itu yang kamu tahu? Yang saya tahu tuh yang kayak akar persamaan kuadrat gitu loh, Pak. Yang mana misalnya? X plus 1 kuadrat gitu. Iya, kayak misalnya AX kuadrat ditambah BX kuadrat plus C sama dengan 0. Terus nanti jadi ada akar-akar persamaannya. Oke. Nah, ya. Jadi ini ada 2 kajian ya tentang metode tertutup dan metode terbuka ya. Kira-kira gambarannya itu seperti ini. Kalau kita misalnya kita analogikan seperti ini lah kira-kira ya. Nah, jadi misalnya begini. Jadi kalau misalnya ada suatu garis lurus gitu ya. Kemungkinan dia itu menembus misalnya antara batas minimum dengan angka minimum dengan angka ini untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu Y itu maka untuk kemungkinan dia untuk menembus sumbu X ya. Itu di mana? Itu berapa kali? Kalau segaris lurus. Fungsi garis lurus. Persamaan garis lurus. Maka kemungkinan dia akan bertemu dengan sumbu X ya. Itu di suatu titik itu cukup sekali gitu ya. Nah, sekarang berbanding terbalik dengan bukan analogi dengan persamaan tadi, tapi kalau kita ganti dengan kalau persamaan tadi tidak lurus, ada kurvanya, maka kemungkinan dia untuk menembus ya sumbu X itu bisa lebih dari 1 kali, ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali bahkan, bisa 3 kali, tergantung dari penambahan angkanya. Ya. Kalau dalam hal ini X1, X2, X3-nya itu. Ya. Nah, ini akar-akar persamaan ini kalau kita analogikan dengan gambar yang seperti ini, maka yang apa namanya nilai yang akan kita cari dari nilai ini tadi adalah yang titik putih yang besar ini, ya. Itu nilai real yang kita cari. Tapi caranya itu, ya, kita selalu membagi 2 kemungkinan nilai yang akan kita hitung, gitu ya. Lalu kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 terus, ya kemungkinan antara kedua hasil tadi kita bagi 2 terus, maka kita akan menemukan makin lama makin angkanya itu misalnya X1 dan X2. Maka data ketiga ya nilai tengah itu ada X3. X3 dengan X2 kalau kita bagi 2 ya itu ada di X4 ya.
X4 ya dengan X3, kalau kita bagi 2 itu ada di X5 ya, dan seterusnya. Maka yang sesuai dengan angka yang akan kita hitung ya, itulah nanti yang paling kecil nilainya ya. Yang paling kecil nilainya. Selisihnya itu tadi. Selalu bagi 2 terus ya. Nah, ini secara konsep ya, secara konsep dari metode tertutup kalau dalam ini tadi ya. Nah, maka dalam persamaan numeriknya ya, kalau kita mengacu dengan deret Taylor, maka kalau deret Taylor tadi apa? Pakai apa istilahnya itu? Cirinya tadi. Bagas. Jadi deret Taylor tadi apa cirinya? Pakai suku-suku ya. Kamu tahu nggak suku itu apa yang masuk suku itu? Yang suku ke N kayak gitu Pak, kayak pembagi yang di Taylor kan ada yang 1, 2, 3 gitu. Begitu ya. Jadi pakai suku ya. Suku itu dicirikan dengan dipisahkan dengan angka tambah ya. Angka tambah. Ya. Tambah penjumlahan ya. Penjumlahan ini atau sum ya, atau nilai jumlah dari ya, dari sekumpulan suku-suku tadi gitu ya. Nah, ini nah, dengan cara penulisan tadi ya, maka kita bisa membuat semacam perumusan ya. Nilai tengah dari suatu nilai N ditambah dengan N plus 1 ya, itu dibagi 2 ya. Lalu Anda jumlahkan. Misalnya nilai tengah dari nilai 3 ditambah X ketiga ditambah X keempat, itu dibagi kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Silakan kalian baca ini ya. Maka saya minta ya, kalian untuk memindahkan ya, bahan-bahan yang ada di dalam sini ke dalam bentuk Excel ya. Anda ikuti langkah-langkah perhitungan yang saya sampaikan ini lagi ya, dan Anda masukkan ke dalam Excel. Coba kerjakan sendiri menggunakan Excel. Tidak ditulis di kertas ya, tapi digunakan Excel langsung. Karena kalau kertas itu ada kemungkinan salah hitung. Tapi kalau dengan menggunakan Excel, itu kemungkinan Anda tidak akan salah hitung. Cukup untuk metode bagi 2 dan interpolasi. Ya. Sampai di situ saja. Ya. Metode terbuka itu nanti, ya. Minggu depan. Ya. Saya kira itu tugas kita minggu ini. Ya. Kerjakan. Minggu depan saya minta untuk dipresentasikan ya, kepada orang yang saya minta. Ya. Jadi semuanya harus siap. Ya. Dan akan saya tanya-tanya. Ya. Jangan berharap. Ya, dan saya ngambil nilai ya. Saya ngambil nilai langsung ya. Jangan berharap Anda itu kalau misalnya membuka file kawan, lalu Anda bisa menjawabnya. Anda bisa menjawabnya langsung gitu. Jadi kalau Anda nggak mengerjakan sendiri, nggak akan tahu. Saya minta kalian mengerjakan sendiri. Kalaupun kerja sama-sama juga harus Anda mengerti. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Bahas cukup lengkap ini ya. Ya, apa? Ya. Ya. Kalau acuan buku udah nggak ini lagi ya, banyak sekali kalau acuan bukunya itu. Ya. Inilah bahan yang saya pakai itu ya.
Ini saya sarikan dari beberapa beberapa buku itu. Saya lihat itu sama-sama ya, sama ya. Anda nggak perlu punya buku sebanyak-banyak ini, Anda cukup buku satu saja. Ya. Itu sama itu. Ya. Kalau mau yang bagus itu, kalau tidak salah Capra ya, Capra ini, yang nomor 4 ini. Capra ini ini Capra ini. Tuh. Kelihatan nggak nih? Nah, ini ya. Capra ya. Ini kenapa saya suka buku Capra ini? Satu ya, karena Capra ini salah satu dia orang air ya. Capra ini orang air ya. Orang kualitas air, orang yang bukunya yang tentang kualitas air itu saya pakai dulu ya waktu saya kuliah kemarin ya. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, kelihatannya. Capra. Stephen C. Capra ya. Ini tentang model apa namanya? Model numerik ya. Model numerik dari apa namanya? Tentang air gitu ya. Ini Capra yang bagus gitu. Nomor 4. Ya. Terus ada Bambang Triatmojo. Nah, ini. Ya. Terus ada Basarudin ya. Bambang Triatmojo yang mana? Nomor berapa? Jadi, nah ini Basarudin yang nomor 3 ya. Basarudin. Lalu kalau yang mau banyak contoh ini nih, yang nomor ini kelihatan ini ya. Nah ini Griffith and Speed ya. Ini banyak contoh. Nah ini sebenarnya kalau kita punya cukup waktu ya, maka akar-akar persamaan ini akan saya tunjukkan dalam bentuk pemrograman menggunakan Fortran ya. Karena saya dulu diberikan oleh dosen saya itu tugas untuk membuatnya dalam bentuk Fortran. Ya. Fortrannya tinggal nyalin dari sini ada ya, tinggal nyalin saja. Tapi cuma formulasinya saja. Untuk bisa dibaca dioperasikan itu ya harus punya pengetahuan sendiri sebenarnya dengan menggunakan Fortran gitu ya. Tapi nanti kita eksekusi gitu ya. Kita eksekusi sama nggak nilainya kalau kita menggunakan Excel. Nanti kita bandingkan. Ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Ya. Ini ada buku Sangaji. Mana? Nomor berapa Sangaji ini? Nomor. Belum masuk malah di sini Sangaji. Ya. Ini Sangaji nomor 1 bahkan ya. Sangaji ini. Tipis-tipis saja nih. Murah ya. Buku ini sama ya, hampir semuanya sama ya. Cara urut-urutannya juga hampir sama gitu ya. Ada lagi Wahyudin ya. Wahyudin juga ada. Nomor berapa itu Wahyudin? Nomor 2 terakhir ya. Terus Rinaldi Munir, nomor terakhir yang biru itu ya. Nah, ini lagi Amriansah, ini dosen ITB, Amriansah. Ya. Yang ini ya. Itu setelah saya amati, setelah pelajari ya.
saya waktu itu setelah membeli banyak-banyak ini ya karena belum menemukan buku yang cocok sebenarnya. Tapi setelah saya menemukan terakhir itu, ketemu buku Capra itu justru yang terakhir ya. Nah, baru dengan Capra itu. Bukan terakhir ya. Saya selalu membandingkan dengan Capra akhirnya ya. Saya membandingkan dengan Capra, ternyata tidak ada yang sebagus Capra sebenarnya cara menjelaskannya itu. Nah, Capra ini banyak penjelasan secara filosofis dari numerik itu sendiri gitu ya. Sekira itu ya. Ini kalau mau bukunya sebenarnya kan mudah nih. Kalau mau bukunya Anda cari di Google itu mudah-mudahan ada PDF-nya. Nah, PDF-nya silakan untuk di-print aja kan. Tapi kalau antara ngeprint PDF dengan membeli bukunya kadang-kadang lebih murah membeli bukunya langsung. Ya. Beli aja ya. Apalagi ini ya, Capra itu mudah-mudahan ada itu bukunya ya. Oke. Kalau nggak ada saya cukupkan ya. Saya jam 1 ini ada ngajar lagi soalnya. Ya. Ya, betul. Jadi Anda silakan step by step baca itu ya. Sebab begini ya, ini teknik belajar juga gitu ya. Kalau Anda baca ya seperti mengikuti ini ya, membaca seperti yang kuliah ke-1 dan ke-2 hari ini kan tidak banyak bacaan gitu aja kan, soal pengertian. Tidak akan bisa masuk gitu ya. Tapi kalau Anda langsung aplikasi menggunakan Excel itu mudah-mudahan masuk ya. Cara merumuskannya. Nah, sekarang ada pesan yang ingin saya sampaikan di awal-awal kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa Anda mulai sekarang kuasai Excel. Ya. Tidak ada aplikasi di atas Excel ya. Di atas Excel itu belum ada ya. Belum ada aplikasi di atas Excel. Excel itu enaknya tuh itu kemampuannya itu sangat besar. Ya. Sementara seorang yang pakar pun, ya, yang membuat Excel itu belum tentu dia menguasai Excel, karena yang membuat Excel itu ada ribuan orang. Ya. Jadi kalau saya mungkin nggak sampai 0,1%-nya dari kemampuan Excel yang saya kuasai. Jadi Excel itu hebat sekali sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian masih belum bisa Excel itu, nah itu alamat Anda akan susah nanti waktu kerja ya. Karena semua masalah itu bisa selesai dengan Excel gitu ya. Karena kita orang sipil ya. Bukan orang manajemen ya. Manajemen mungkin nggak ketemu Excel, atau orang pertanian jarang ketemu Excel. Tapi kalau kita sipil itu akan selalu ketemu Excel. Nah, cara menulis rumus menggunakan Excel itu mirip dengan menuliskan rumus dalam format pemrograman ya, Fortran, The Basic ya, apapun itu akan sama, mirip gitu ya. Nah, jadi cara menuliskannya juga ada tata caranya gitu, cara matematis ya. Nah, mulai sekarang Anda harus akrab dengan Excel ya. Nah, dari sini mudah-mudahan nanti Anda setelah kenal Excel bisa menggunakan Excel untuk yang lain ya, gitu ya. Putri Lintang ya, ya. Oke ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi kalau begitu saya tutupkan dulu ya, saya mau makan siang dulu, nanti jam 1 saya ngajar lagi ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang minggu depan ini ya. Terima kasih. On mic, on kamera, terus
yang saya tunjuk itu akan mempresentasikan hasil Excel-nya ya. Baik, Setuju Pak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.